Shalom adik-adik, jumpa lagi di ibadah online Star Kids. Siapkan hatimu untuk memuji dan menyembah nama Tuhan serta mendengarkan firman Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Syukur ya Tuhan atas anugerah-Mu sehingga kami diberi kesempatan untuk memuji nama-Mu ya Tuhan. Tuhan berikan kami sukacita. Kami akan memulai hanya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Udah gak sabar lagi kan? Yuk tanpa lama-lama adik-adik bangkit berdiri dan kita akan memuji nama Tuhan. Jalan serta Yesus. Dan berdiri ya. Ya, adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik duduk yang manis, kita tenangkan hati. Kita akan mengangkat pujian, bagi Tuhan tiada yang mustahil.
Baik adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ambil sikap doa yang benar ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan memberkati kami, menolong kami supaya firman yang kami dengar kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini kita bersyukur karena kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan kita terdapat dalam Kitab Perjanjian Lama, dalam kitab Nehemia pasal 1 ayat 1 sampai 11. Dalam kisah Nehemia ini, kakak ingin memberitahukan, Nehemia adalah seorang tokoh Alkitab. Dia adalah anak dari Hakalia. Dia berasal dari keturunan Yehuda. Dan Nehemia juga adalah seorang yang bekerja sebagai juru minum dan juru masak pada zaman Raja Artasasta. Nah, sebagai seorang juru minum, juru masak, tentunya Nehemia ini yang dahulu mencoba makanan dan minuman raja sebelum dia memberikan kepada raja untuk raja makan dan minum. Kalau disamakan dengan posisi Nehemia dengan zaman sekarang, dia seperti seorang ajudan, adik-adik. Ajudan itu, ajudan misalnya ajudan presiden. Ajudan itu dia bekerja semuanya tentang presiden pasti dia tahu. Nah, apalagi si Nehemia ini berhubungan dengan makan minumnya raja. Jadi semuanya dia harus lakukan supaya raja makan dan minum itu yang baik. Tapi tidak membuat Nehemia itu sombong, adik-adik. Walaupun dia punya kedudukan yang tinggi pada zaman itu, dia tetap melakukan bagiannya. Namun ketika suatu kali di dalam kisah bacaan kita, Nehemia bertanya kepada Hanaya. Di sana dikatakan bahwa ada yang datang dan dia menanyakan tentang kabar daerahnya. Teman-teman, adik-adik, kakak mau kasih tahu. Waktu dia bertanya, mereka memberitahukan bahwa bangsa Yehuda atau bangsa Israel itu ada dalam kesukaran besar. Mungkin mereka lagi susah, lagi sedih di sana, apalagi tinggal dalam pembuangan. Di tanah pembuangan itu tidak enak. Dikasih pekerjaan terus-menerus, kalau tidak kerja dipukul. Selama 40 tahun bangsa Israel harus tinggal di tanah pembuangan. Tidak enak. Lalu apa yang dilakukan oleh Nehemia? Sudah begitu Israel ini sudah hancur. Bait suci sudah hancur. Tembok sudah hancur. Tembok Yerusalem sudah terbongkar, sudah runtuh. Nehemia, yang bisa Nehemia lakukan hanyalah dengan doa. Dia sedih ketika melihat bangsanya, ketika melihat keturunannya, keluarganya susah. Walaupun dia tinggal di tempat yang berbeda. Tahukah adik-adik, ternyata setelah kakak baca, jauhnya tempat tinggal daripada Nehemia bersama dengan Raja Artasasta itu dengan dia punya keturunan itu jauhnya 1.500 km. Kalau Nehemia harus berjalan kaki, dia harus jalan kaki itu selama 5 bulan. Cukup jauh baru dia sampai ke keluarganya, keturunannya. Dari cerita Nehemia ini, kakak ingin menyampaikan tentang doa Nehemia. Nehemia berdoa. Dia sedih, dia berdoa dengan siang dan malam. Dia berdoa dengan tidak jemu-jemu. Dia berdoa kepada Tuhan Allah agar bangsanya ini dipulihkan, agar bangsanya ini dibangun kembali dengan doa.
akhir-akhir ini kita semua, bangsa kita, dunia ini sedang dilanda oleh COVID-19 atau Corona. Virus yang membahayakan, yang bisa saja membuat kita meninggal tiba-tiba. Apa yang bisa dilakukan sebagai anak Tuhan? Apa yang bisa dilakukan oleh adik-adik? Yaitu dengan berdoa. Karena hanya dengan doa, cara terbaik yang bisa kita lakukan untuk bangsa kita. Juga untuk keluarga kita. Kalau keluarga kita lagi dalam kesusahan, keluarga kita dalam kesulitan, hanya dengan berdoa. Doa adalah kunci dari segalanya. Ketika adik-adik berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, dengan sikap hati yang baik, yang benar, dengan cara yang benar, berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan akan melakukan bagiannya Tuhan bagi kita. Banyak orang bercerita kepada kakak tentang doa. Ketika mereka susah, mereka berdoa dan Tuhan menjawab. Ketika mereka sedih, mereka berdoa dan Tuhan menghibur. Ketika mereka dalam kesulitan yang sangat banyak, mereka berdoa dan Tuhan memberi jawaban. Jadi doa adalah segalanya bagi hidup kita. Ketika Nehemia berdoa kepada Tuhan dalam ayat yang ke-6, dia katakan, berilah telinga, bukalah mata terhadap doa yang saya sampaikan, kepada doa yang Nehemia sampaikan kepada Tuhan. Dia mengaku atas dosa-dosa keturunannya, atas dosa bangsanya, dan memohon kepada Tuhan Allah untuk memulihkan bangsanya. Tahukah adik-adik, apakah kira-kira doanya dijawab oleh Nehemia? Doanya Nehemia itu dijawab oleh Tuhan. Kadang-kadang doa kita itu tidak langsung dijawab oleh Tuhan. Kadang-kadang juga doa kita itu langsung dijawab oleh Tuhan. Tapi yang penting dari pelajaran kita hari ini, dari firman Tuhan kita hari ini adalah dengan berdoa. Yang penting kita mau berdoa, senang berdoa. Kita berdoa dengan sungguh-sungguh, kita berdoa dengan sukacita, kita berdoa dengan suatu gairah. Karena doa adalah kita berkomunikasi dengan Tuhan. Kita bisa menyampaikan apa yang menjadi keluh kesah kita kepada Tuhan. Barangkali adik-adik masih bingung. Saya mau berdoa dengan bagaimana, Kak? Saya belum bisa berdoa dengan kata-kata yang bagus. Adik-adik tahu, Tuhan tidak melihat, Tuhan tidak menyuruh kita berdoa dengan kata-kata yang bagus, tapi berdoalah dengan sederhana. Tuhan lebih melihat hati, dan kakak percaya bahwa doa yang disampaikan oleh Nehemia dengan hati yang tulus, dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan Allah, sehingga Tuhan Allah mendengar doanya. Sampai pada kisah Nehemia selanjutnya, ketika dia berdoa, Tuhan melakukan bagian Tuhan dan dia pergi kepada Raja Artasasta. Di sana dia katakan kepada raja untuk dia pulang ke negerinya, ke bangsanya, untuk dia pergi ke sana membangun kembali Israel, bangsanya Yehuda. Jadi Tuhan bekerja di raja tersebut, sehingga hati raja itu akhirnya bersedia untuk Nehemia pergi kepada bangsanya. Karena itulah cara yang terbaik yang Nehemia bisa lakukan untuk bangsanya. Dia tidak sombong, dia tidak bangga karena kedudukannya. Dia tidak merasa bahwa dia ini, saya tidak peduli, bangsa saya mau bagaimana saja terserah, kan ada orang lain, saya ini siapa. Tapi dia yakin bahwa dia harus pergi, dia harus berdoa untuk bangsanya. Nah, kita ini siapa adik-adik? Kita ini orang biasa.
Kita ini juga minoritas di bangsa ini. Tapi kakak ingin kasih tahu, kalau kita banyak berdoa dengan sukacita, dengan semangat kita berdoa, tidak jemu-jemu kita berdoa, Tuhan pasti melakukan bagian Tuhan. Virus yang membahayakan pasti Tuhan akan pulihkan. Kita akan mengalahkan virus tersebut hanya dengan berdoa. Kita tidak punya apa-apa. Mungkin kita tidak punya kekuasaan, tapi kita punya Tuhan yang hidup. Tuhan yang mendengar doa kita. Tuhan yang bisa melakukan bagiannya Tuhan bagi bangsa, bagi keluarga kita. Sudah tambah virus, kita juga susah. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Mungkin adik-adik ada yang bilang, aduh, virus ini akhirnya buat bapak dan mama kesulitan secara ekonomi. Nah, apa yang bisa kita buat? Dengan berdoa. Karena Tuhan tahu, Tuhan pasti menyiapkan apa yang kita perlukan. Tuhan tahu hari ini kita makan apa, karena kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan pasti cukupkan apa yang kita perlukan, karena kita suka berdoa. Jadi pagi hari ini kakak ingin sampaikan kepada adik-adik, jangan merasa doa itu suatu beban, tapi doa itu suatu kebanggaan, karena kita sedang berkomunikasi dengan Bapa kita di surga. Kita sedang berbicara kepada Dia, mengungkapkan isi hati kita kepada Dia lewat berdoa. Doa juga tidak usah panjang-panjang, tidak usah banyak-banyak kata. Doa yang sederhana, supaya Tuhan mendengar, Tuhan melakukan bagian Tuhan kepada kita. Berdoalah dengan sikap yang benar, dengan hati yang sungguh-sungguh. Kisah Nehemia mengajarkan kepada kita hari ini bahwa kuasa doa itu sangat besar. Nehemia berdoa mewakili bangsa Israel, dan Tuhan melakukan. Kita orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita bersatu hati, kita berdoa, dan kakak percaya bahwa doa kita akan didengar oleh Tuhan. Baik adik-adik, demikian firman Tuhan yang bisa kakak sampaikan di pagi hari ini. Pelajaran penting hari ini kakak ingin ulangi lagi bahwa doalah dengan sikap hati yang benar, doalah dengan penuh sukacita, doalah dengan tanpa jemu-jemu, doalah dengan senantiasa, karena dengan doa kita dapat mengalahkan segala-galanya, termasuk virus yang bisa mengancam, yang berbahaya, yaitu virus corona. Amin. Baik adik-adik, demikian firman Tuhan. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, Engkau Tuhan yang mendengar doa kami. Tolong kami Tuhan, supaya kami semua, baik hamba-Mu, baik adik-adik, setiap keluarga yang mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini, kami semua bersatu hati berdoa bagi bangsa kami, sehingga bangsa kami pulih dari virus corona ya Tuhan. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu, adik-adik dan keluarga, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, bagaimana firman Tuhannya sangat dahsyat, bukan? Nah, Kaisa mau tanya, sudah berdoa belum setiap hari? Nah, Nabi Nehemia saja berdoa. Kaisa mau adik-adik di rumah, tinggal di rumah, jangan lupa harus berdoa. Minta sama Tuhan Yesus, apapun yang adik-adik inginkan harus berdoa. Bertanya kepada Tuhan Yesus. Rajin berdoa, maka Tuhan akan mendengarnya. Adik-adik, Kaisa senang adik-adik masih tetap mengikuti ibadah online. Minggu depan kita kembali lagi dalam ibadah online.